Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam anak Sulawesi, salam anak Bugis, salam sopan santun untuk kita semua. Perkenankanlah saya untuk menyampaikan beberapa kata untuk dijadikan pelajaran bagi yang ingin menjadikan pelajaran. Kali ini saya ingin sampaikan beberapa kata tentang berbagai macam cara orang-orang yang tidak senang dengan Islam, berbagai macam cara untuk menghancurkan Islam dengan secara halus. Namun orang Islam itu tidak menyadarinya. Orang-orang yang tidak senang dengan Islam, dengan dunia semakin canggih ataupun di dunia akhir zaman, tidak mesti memerangi dengan secara kasar. Misalnya memakai senjata ataukah memakai samurai, tidak mesti seperti itu. Tetapi orang-orang yang tidak senang dengan Islam berpikir bagaimana caranya agar bisa menghancurkan Islam sehingga keyakinan ataupun akidah-akidahnya itu rusak dan dia lalai dalam mentaati perintah Allah, namun orang Islam itu tidak menyadarinya. Salah satu contoh saya bahas yaitu kita mungkin masih ingat di tahun 2019 yaitu virus corona. Pada saat itu kita tidak boleh saling menyalahkan antara sesama manusia, karena itu adalah kehendak Allah Subhanahu wa taala untuk menguji setiap orang yang mengaku sebagai orang Islam atau yang mengaku sebagai orang Muslim. Meskipun ada manusia atau orang-orang yang membenci dengan Islam merencanakan sesuatu rencana itu untuk menghancurkan umat Islam, namun itu tidak akan bisa terjadi tanpa Allah kehendaki. Kita masih ingat di tahun 2019 yaitu virus corona. Kita yang lahir di tahun 90-an, karena saya lahir di tahun 90-an, saya masih ingat pada waktu itu waktu saya masih sekolah belum ada HP, tapi di tahun 2000 sudah mulai muncul yang namanya HP di kampung saya. Kemudian awal-awalnya ketika sudah ada namanya HP di kampung-kampung, ketika ada anak sekolah membawa HP ke sekolah, maka disita oleh gurunya. Tetapi di tahun 2019 sehingga dikatakan bahwa kita tidak boleh saling bertatap muka, maka dipikirkanlah bagaimana caranya agar anak-anak bisa tetap belajar dengan memakai sistem online, yaitu pakai HP. Maka semua anak-anak yang bersekolah harus memakai HP. Kenapa seperti demikian? Bagaimana agar menghancurkan daripada watak anak-anak zaman sekarang atau merusak daripada pemikiran anak-anak sekarang, yaitu cenderung kepada HP. Seakan itu HP mempunyai daripada seperti misalnya orang pengguna narkoba sulit untuk meninggalkan atau menjauhi daripada hal itu. Seperti misalnya orang pengguna narkoba sulit untuk langsung berhenti seketika. Begitupun dengan ketika anak-anak dihancurkan melalui dengan HP, sulit untuk meninggalkan daripada HP tersebut. Bukan bahwa tidak boleh main HP, tetapi zaman sekarang anak-anak sebagian banyak juga orang tua yang sudah kecanduan HP, misalnya main game dan lain-lain sebagainya. Ada orang melupakan yang namanya waktu ketika dia main game. Misalnya main game Mobile Legends dan lain sebagainya, melupakan waktu. Bahkan terkadang bekerja tidak berangkat bekerja, apalagi sholat sudah tidak dilaksanakan sebagian banyak. Dan pada waktu itu tahun 2019
anak-anak mulailah dihancurkan otaknya dengan sistem belajar sistem online. Dengan istilah awalnya karena ada virus corona dilarang bertatap muka, akhirnya apa yang terjadi? Anak-anak zaman sekarang karena sudah kecanduan dengan main HP, mungkin diharapkan belajar, namun menonton di berbagai macam tontonan di sosial media atau di HP, YouTube kah, TikTok kah, snack video kah, dan lain-lain sebagainya. Kita tidak tahu bahwa dia menonton apa, karena sekarang di sosial media saya lihat sudah bebas mengiring apa saja boleh. Jadi anak-anak zaman sekarang diharapkan belajar, terkadang menonton dengan hal-hal yang tidak penting. Padahal sudah ditanya orang tuanya, saya mau beli data mak, saya mau belajar. Padahal apa yang terjadi? Dia gunakan menonton hal-hal yang tidak berguna, tetapi dia sampaikan kepada orang tuanya, saya mau beli kuota karena saya ingin belajar. Jadi perlu kita ketahui, saudaraku, saudariku, bahwa untuk menghancurkan umat Islam dengan orang-orang yang tidak senang dengan Islam, tidak perlu berperang, dengan memakai senjata dan lain sebagainya. Cukup menghancurkan akidah umat Islam sehingga orang-orang Islam tidak mempedulikan lagi yaitu untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala sebagian banyak. Itulah yang sempat saya sampaikan, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.